Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat Smart ASN, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu semuanya dalam edisi Smart Question kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Siti Diana Safitri, bertindak sebagai moderator yang tentunya tidak sendirian. Di sebelah saya ada Mas Habil Maranda selaku narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat terjawab pada program SDS edisi ke-6 tahun 2022 ini. Bagaimana kabarnya Mas Habil? Ya, alhamdulillah baik Mbak. Sekarang sedang sibuk proyek apa ini Mas? Ya alhamdulillah lumayan lah. Oh, lumayan banyak ya. Lumayan untuk banyak. Kembali lagi kami ingatkan bahwa Smart Question ini merupakan program dari Smart ID atau yang khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Smart ASN. Jadi Bapak Ibu tak perlu khawatir, atau jika pertanyaannya tidak sempat terjawab dalam selama SDS berlangsung, siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu terpilih untuk kami jawab pada edisi Smart Question. Oke, langsung saja saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang bersumber dari live chat YouTube pada SDS ke-6 dengan tema Upaya mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terintegrasi pada kementerian, lembaga, dan daerah. Bagaimana Mas Habil, sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya? Insya Allah siap. Baik, langsung saja pertanyaan pertama berasal dari KA Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam hal kaitannya maturitas SPIP, Pemda yang menjadi salah satu indikator RPJMD untuk ketertiban perangkat daerah itu bagaimana Mas Habil? Saya kira hampir semua daerah dan juga semua instansi melampirkan SPIP sebagai indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas pengendalian dan juga pengawasan di daerah. Nah, memang cara atau reaksinya dan juga bagaimana ya mengimplementasikan di perangkat daerah, tentu ada dua hal saya kira yang bisa dimanfaatkan, yaitu yang pertama adalah kolaborasi secara umum dan juga bagaimana kolaborasi di masing-masing perangkat daerah. Kolaborasi umum ini tentu inspektorat dalam hal ini sebagai induknya begitu ya, Bapak Ibu SPIP di kementerian, lembaga, dan daerah ini wajib mengkoordinasikan begitu ya pelaksanaan SPIP di masing-masing instansinya begitu. Nah juga kalau kita sudah mengoptimalkan kolaborasi yang besar, itu kita kolaborasikan di tingkat unit ya, atau dalam hal ini di tingkat perangkat daerah. Artinya ya mulai dari kepala perangkat daerah dan juga bahkan sampai staf ini harus bisa memahami apa itu SPIP, karena SPIP itu memang menurut saya salah satu hal yang wajib juga diketahui begitu Mbak Diana ya, di instansi. Saya kira dua hal itu ya, kolaborasi di tingkat besarnya dan juga kolaborasi di tingkat unitnya ya, kolaborasi instansi dan juga unit kerja itu yang bisa dikuatkan ya untuk mencapai indikator SPIP. Terima kasih banyak Mas Habil atas jawabannya. Semoga tadi menjawab pertanyaan yang dari Inspektorat Kabupaten Pacitan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini belum ya. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Tobi Inwardi, izin bertanya Mas Habil, bagaimana strategi dan upaya kita supaya perangkat daerah giat dan serius menyelenggarakan SPIP secara terintegrasi? Ya, terima kasih Pak Tobi Inwardi atas pertanyaannya. Jadi intinya bagaimana strategi ya untuk meningkatkan SPIP di perangkat daerah. Jadi kalau menurut saya yang utama adalah peningkatan kapasitas, saya kira Pak Tobiin ya. Jadi peningkatan kapasitas ya dalam hal ini untuk pemahaman SPIP itu sangat penting sekali. Saya kira masih banyak di instansi-instansi yang belum memahami SPIP secara menyeluruh begitu ya, sehingga peningkatan perlu dilakukan begitu. Nah, cara-cara peningkatan kapasitas bagaimana ya, bisa melalui pelatihan dengan inspektorat ya. Inspektorat saya kira selalu menyelenggarakan begitu ya pelatihan-pelatihan secara mandiri, ataupun juga barangkali BPKP ya sebagai pembina begitu di tingkat nasional. Nah, ini bisa dilakukan, ataupun juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain ya, misalkan perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga yang lain yang memang fokus kepada peningkatan tata kelola pemerintahan, sehingga
dari peningkatan kapasitas tersebut ya bisa menguatkan SPIP di perangkat daerah begitu. Ketika SPIP itu diimplementasikan di perangkat daerah, tentu harus ada proses mulai dari perencanaan hingga bagaimana evaluasinya. Itu juga kadang kali yang belum ada, sehingga implementasi SPIP di perangkat daerah akhirnya kurang maksimal karena tidak di manajemen dengan baik gitu. Artinya butuh peningkatan kapasitas di inspektorat, juga komitmen bersama di inspektorat tersebut, begitu ya Mas Habil ya? Betul. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ya Mas Habil, kita lanjutkan dari Pak Halim Surya. Izin bertanya, apakah dalam penyusunan rencana aksi untuk SPIP kita harus lebih fokus dalam pemetaan manajemen risiko atau pada setiap indikator kinerja yang ditetapkan Mas Habil? Monggo silahkan Mas. Jadi begini Pak Halim begitu ya, dua hal ini saya kira saling berkaitan begitu. Tentu ketika kita mengimplementasikan manajemen risiko ya, tidak terlepas dari kita menelaah setiap indikator kinerja begitu ya. Begitupun juga ketika kita berbicara indikator kinerja, kita harus juga memahami bagaimana resiko-resiko yang menyertai ya di indikator kinerja tersebut, sehingga fungsi utama dari manajemen risiko itu kan sebenarnya bagaimana kita akhirnya efektif begitu Bapak Ibu sekalian. Efektif artinya kan mencapai tujuan. Nah, tujuan ini kan diukur dari sejauh mana indikator kinerja itu tercapai. Nah, barangkali ketika ingin menyusun rencana aksi, saran saya Pak Halim, fokuskan pada upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat begitu. Karena apa? Kadang ketika kita menyusun rencana aksi itu sesuatu hal yang kira-kira terlalu tinggi lah begitu bahasanya, sehingga fokuskan dulu apa yang bisa dilakukan begitu ya. Misalkan memastikan komunikasi resiko itu berjalan, sehingga itu saja difokuskan tetapi sampai tuntas begitu. Barangkali bisa dikuatkan begitu ya Pak Halim untuk rencana aksi SPIP begitu. Terima kasih banyak Mas Habil atas jawabannya ya, yang sangat luar biasa. Kita langsung untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat dari Ibu Rosa Wahyutri. Menyusun RPJMD sebagaimana berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, ada penjelasan tentang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Apakah untuk menyusun dokumen pengendalian dan evaluasi berkaitan juga dengan SPI ini? Bukan hanya monesnya saja, tapi juga mitigasi risikonya juga harus disusun. Bagaimana Mas Habil? Ya, terima kasih Bu Rosa atas pertanyaannya. Jadi ini ada dua konteks begitu Mbak Diana kaitan dengan apa yang dikatakan Bu Rosa, yaitu konteks pengendalian evaluasi dan juga sebenarnya SPI begitu. Nah, ini kalau ditinjau dari segi implementasi dan juga normatifnya memang dua hal yang berbeda Mbak Diana. Pengendalian evaluasi itu memastikan agar dokumen perencanaan di tingkat daerah, dalam hal ini RPJMD, itu dimonitor terus begitu pencapaiannya Mbak Diana. Tetapi SPIP ini memastikan cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu tetap pada jalannya. Jadi memang dua hal ini dua hal yang berbeda tapi sebenarnya berkaitan begitu ya. Ini kan tadi yang ditanyakan apakah berkaitan. Ini ada kaitannya, tetapi kaitannya itu yang tidak langsung. Artinya begini, otomatis ketika kita menyusun dokumen pengendalian evaluasi ya, yang itu berisi mengenai ketercapaian seluruh indikator dan juga target yang ada di RPJMD, sebenarnya secara tidak langsung kita mengevaluasi cara-caranya begitu. Nah, cara-cara untuk mencapai indikator-indikator tersebut harusnya itu diterjemahkan melalui SPI ya, sistem pengendalian intern. Tapi kalau dari segi teknis memang ini adalah sudah berbeda ranah begitu. Tapi secara konten ya dan juga konteks itu masih ada kaitannya begitu. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Bu Rosa bahwa monefnya ini mengarah ke mitigasi resikonya begitu ya. Kira-kira faktor pendorong maupun penghambat dalam pencapaian kinerja yang ada di dokumen pengendalian evaluasi tadi itu akan lebih kaya begitu ya, akan lebih dalam dari sisi kontennya, dari sisi substansinya begitu.
Siap, terima kasih banyak Mas Habil atas jawabannya. Semoga membantu menjawab ya pertanyaan dari Ibu Rosa begitu. Kemudian kita lanjut ya Mas Habil untuk pertanyaan kelima dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, Ibu Rusmiati. Ketika SKPD menyusun register dengan resiko yang rendah pada program dan kegiatan, maka Inspektorat selain mendampingi apakah juga bisa melakukan evaluasi? Atau karena banyak resiko di SKPD tersebut yang lebih beresiko dari yang telah disusun dan disampaikan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Monggo silahkan dijelaskan Mas Habil. Saya kira ketika kita berbicara resiko dan juga manajemen resiko ya, terutama kaitan dengan risk register ya atau daftar resiko ini seharusnya sifatnya dinamis begitu. Artinya seharusnya ya ketika dikatakan daftar resiko itu berkualitas, maka sejauh apa daftar resiko tersebut dapat diupdate dengan baik begitu. Artinya sebenarnya ketika Inspektorat itu melakukan pendampingan ya, dan pendampingannya itu seharusnya kalau menurut pandangan saya tidak hanya misalkan setiap 2 tahun atau bahkan 3 tahun sekali itu yang kadang menyebabkan daftar inventaris resiko itu tidak terbaru, sehingga menyebabkan hal-hal yang risiko-risiko terbaru itu tidak didaftarkan begitu di risk registernya. Contohnya apa? Misalkan ketika pandemi COVID kemarin begitu ya Bapak Ibu. Barangkali risk register yang dilakukan pada tahun 2019 katakan ya, 2018, 2019 itu sudah jadi berbeda begitu ya. Resiko yang risk registernya ketika kita ada di masa pandemi. Nah, ini yang harus diupdate, senantiasa diupdate begitu. Memastikan pencapaian kinerjanya itu benar-benar bisa tercapai. Jadi tetap bisa Bu Rusmiati ya ketika mendampingi beserta mendiskusikan risk register yang baru begitu ya, risk register yang baru sehingga risk registernya itu terupdate begitu. Saya kira semakin itu update ya, semakin faktual itu malah lebih baik begitu. Terima kasih banyak Mas Habil atas jawabannya, semoga memberikan jawaban ya untuk Bu Rusmiati. Ini pertanyaan terakhir Mas Habil untuk pada kesempatan hari ini di Smart Question begitu Bapak Ibu. Untuk pertanyaan terakhir dari Inspektorat Bengkulu, Pak Nurainun. Izin bertanya, yang menyusun manajemen resiko OPD itu siapa saja? Kami di daerah masih menemui kendala atau perangkat daerah belum bisa menyusun risk register untuk OPD. Oke, terima kasih Bu Nur Ainun atas pertanyaannya ya dari Inspektorat Provinsi Bengkulu. Jadi inti dari pertanyaan Bu Nur Ainun ini, siapa yang menyusun manajemen resiko ya, karena masih menemui kendala begitu. Nah, kalau boleh menyarankan Bapak Ibu, saya kira ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Ada ya sifatnya kolaborasi begitu. Kolaborasi manajemen resiko di tingkat yang instansinya itu dikelola oleh inspektorat begitu ya, atau kalau di Pemda inspektorat begitu, itu yang sebagai koordinator manajemen resiko di tingkat instansi. Tetapi kalau sudah ada di tingkat unit ya, ini memang tanggung jawab masing-masing perangkat daerah begitu Mbak Diana, sehingga yang menyusun manajemen resiko di perangkat daerah adalah masing-masing perangkat daerah dan juga tetap didampingi oleh inspektorat begitu. Karena inspektorat, fungsi dari inspektorat dalam hal ini nanti APIP begitu ya, itu juga harus tahu kira-kira daftar registernya bagaimana begitu. Nah, yang menjadi kendala kadang proses diskusi dan juga proses blending ini yang belum berjalan, belum optimal begitu kadang jalannya, sehingga muncullah kendala-kendala tadi, belum menyusun register dan seterusnya. Saya kira bisa kolaborasi, intinya memang kolaborasi Bapak Ibu antara inspektorat dan juga APIP-nya serta perangkat daerahnya ini dalam menyusun daftar resiko begitu, sehingga perangkat daerahnya tahu dan juga APIP-nya tahu. Oke, terima kasih banyak Mas Habil atas kesempatannya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ASN yang sudah mengikuti SDS ke-6 dan alhamdulillah sudah terjawab pada kesempatan hari ini. Semoga penjelasan dari Mas Habil bisa menjadi solusi permasalahan Bapak Ibu selama ini. Saya Siti Diana Safitri bersama Habil Maranda pamit undur diri, sampai jumpa di Smart Question selanjutnya.